jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah, untuk yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa. Temanya adalah merampas rezeki orang lain. Masya Allah tadi di segmen sebelumnya kita bahas sedikit nih mengenai merampas suami orang. Aduh, nauzubillah, tadi hukumannya juga sudah jelas ya. Nah baik jamaah, kita akan lanjutkan, kita akan bahas lagi lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tadi sebelum iklan nih, aduh Ustadz Bani belum sempat jawab nih. Mungkin ada jamaah yang baru nonton, kita ulangi sedikit ya. Ustadz Bani, ini kan kalau misalnya nih seorang suami, itu misalnya kan memang sudah kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi kadang nih ada nih ya, kecurhatan nih dari jamaah yang di rumah, terutama ibu-ibu nih. Kadang nih ada nih uang bulannya itu suka tertahan sama hobinya sang suami. Katakanlah lagi hobi burung, hobi ikan. Nah jadi bulanannya tertahan atau berkurang. Nah ini nih banyak banget curhatannya. Nah ini gimana sih sebenarnya nih Ustadz Bani, kalau misalnya rezeki istri itu kan memang udah haknya istri. Kalau misalnya suami tidak memberikan, apa itu termasuk merampas rezeki istri? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Masya Allah, pertanyaan luar biasa Mas Mikdad, terima kasih. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam dan dimanapun berada guru-guru kami. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala padahal sudah menegaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah berikan kepercayaan nih laki-laki itu untuk menjadi pemimpin dalam keluarga. Kenapa laki-laki dikasih kepercayaan oleh Allah menjadi pemimpin? Karena dua sebab. Yang pertama memang Allah berikan kelebihan masing-masing. Laki-laki punya kelebihan, perempuan juga punya kelebihan masing-masing. Tapi yang kedua kata Allah, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki punya kewajiban untuk menafkahi istrinya dari harta yang dia punya. Jadi seorang suami itu berkewajiban memberikan nafkah kepada pasangannya. Karena nafkah inilah maka dia memiliki kedudukan yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya Imam Asy-Syaukani ketika menafsirkan ayat ini, ketika seorang suami tidak bertanggung jawab menafkahi istrinya, itu boleh diturunkan dari status quo-nya. Wah, status quo ya. Status quo. Jadi seorang suami berkewajiban memberikan nafkah. Nah nafkah itu mohon maaf sekali, bukan uang bulanan untuk belanja rumah tangga. Kalau itu sih kewajiban, harus kebutuhan rumah tangga. Tapi nafkah istri ini sebelum kita nikahi dia dikasih uang jajan sama orang tuanya. Dia dikasih uang untuk kebutuhan kosmetiknya. Dia dikasih uang untuk kebutuhan jalan-jalannya. Masa begitu nikah sama kita nggak ada uang jajan, nggak ada kebutuhan kosmetik, nggak ada uang jalan-jalan. Zalim sekali sebagai suami. Nauzubillah. Zalim dzalik. Makanya Allah dalam surat At-Talaq ayat 7 menegaskan liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Buat para suami yang Allah mudahkan rizkinya sampai gajinya besar, pendapatannya banyak, sampai tadi zakatnya berapa? 250 juta. Amin. Amin insya Allah. Itu cita-cita. Insya Allah. Maka untuk istrinya minimal 2 kali lipat tuh. Masa lebih rendah daripada zakat? 2,5%, harus lebih tuh. Minimal 50%. Minimal 50%. 50%. Buat istri tuh, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Seorang istri boleh mengambil harta yang banyak dari suaminya kalau pendapatannya banyak insya Allah. Tapi waman qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Bagi suami-suami yang mohon maaf mungkin pendapatnya juga masih terbatas, belum bisa, saya pengen sayangku tercinta memberikan uang yang banyak kepadamu, ngajak jalan-jalan, berikan semua kebutuhan kosmetik, tapi belum bisa, memang gaji cuma segini. Maka hendaklah dia memberikan sesuai dengan yang dia mampu dan dia bisa. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Insya Allah, Allah akan mudahkan. Allah akan lancarkan. Karena sejatinya ketika kita menikah, ini punya jatah rizki. Kalau kata guru kita Ustaz Maulana mengulang-ulang. Semua orang yang di rumah kita itu ada jatah rizkinya masing-masing. Ketika mereka belum bisa mencari, tidak keluar rumah untuk mencari rizkinya, maka Allah titipkan rizki mereka lewat pendapatan kita. Maka kalau tidak kita berikan kepada mereka, ini kita nahan-nahan jatah mereka sebetulnya. Nauzubillah min dzalik. Guru kami dulu mengibaratkan, kalau rizki itu ibarat kita punya toren. Kalau keran gak dibuka, toren ini gak bakal ngisi. Kalau tidak kita berikan nih, gak ditambah lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada seorang laki-laki yang, kenapa sih saya sulit banget mendapatkan rizki, susah usaha bisnis. Jangan-jangan penyebab utamanya Anda telah merampas hak pasangan. Orang yang paling dekat dengan kita. Doa mereka inilah yang bisa menggetarkan ars, yang bisa membuka pintu langit, yang bisa mendatangkan rizki dari arah manapun, sehingga Allah mudahkan kita. Maka Anda sebagai suami yang, saya sudah banyak penghasilan saya bekerja pekerjaan yang luar biasa. Jangan lupa, itu ada hak istri di situ. Boleh jadi separuh dari situ, bahkan boleh jadi mungkin lebih dari situ. Maka yuk jangan kita tahan-tahan. Ke orang lain aja dilarang, apalagi kepada
pasangan terdekat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi Ustadz kalau misalnya memotong bulanan istri termasuk dalam rampas rezeki juga? Tidak termasuk. Termasuk juga ya, karena kan istri pasti udah naker nih kebutuhan sebulan nih ini. Kalau dipotong mau dari mana gitu. Makanya mungkin para bapak-bapak coba diatur lagi hobinya. Saya tahu ternyata hobi burung, hobi ikan itu mahal. Saya baru tahu sekarang. Masya Allah. Baik, luar biasa jamaah, pembahasan kita semakin seru. Nah tapi selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana dulu nih. Iya. Ustadz, afwan nih, ini kan kita tadi bicara soal nafkah terhadap istri ya. Nah ini ada juga curhatan nih dari jamaah, ada yang bingung nih. Kita kan tahu nih dalam Islam itu memang sudah kewajiban kita sebagai anak bertanggung jawab terhadap orang tua sampai akhir hayat kita. Nah namun jika sampai kasusnya ini orang tua yang memaksa, katakanlah misalnya memang harus memberikan kepada orang tua sekian. Nah padahal sang anak juga kan sudah memiliki keluarga, namun juga memang namanya kehidupannya sekarang juga lagi serba susah, lagi pas-pasan. Tapi nah ini gimana nih hukumnya nih Ustadz, mana yang lebih diprioritaskan? Apakah kalau misalnya kita tidak memberikan ke orang tua kita zolim atau gimana nih, mohon penjelasannya, silakan Ustadz. Makasih banyak Mas Begdad yang mengingatkan kepada semua anak untuk bisa sadar ada hak orang tua pada hartanya. Dan begitu pula silakan Ustaz. Izin Ustaz Bani. Udah boleh sekarang Ustaz. Masya Allah. Ini udah gimana ya. Pelan-pelan biasa Ustaz. pakai masker. Lagi serak pelan-pelan Lagi Ustaz. serak lagi suaranya. Baik, mohon izin kepada semuanya. Diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap orang tua. Dan orang tua jangan memaksa anak karena anak punya tanggung jawab yang lain. Dalam hal ini pernah datang seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah mengadukan perihal orang tuanya yang mengambil hartanya. Tahu nggak jawaban Rasulullah? Anta wa malu liyabika. Dirimu dan hartamu milik orang tuamu. Dan ingat, orang tua punya andil dari atas apa yang kita miliki. Nah, tapi orang tua harus sadar. Orang tua yang baik tidak pernah memaksa anaknya. Tidak akan mau menzalimi anaknya. Karena orang tua malah kadang-kala dikasih uang, dia tidak ambil itu, dia simpan. Iya, dia simpan. Dan saya rasa orang tua bisa dapat pendapatan dari sekian banyak anak. Jadi tidak usah satu anak yang bayar, kan ada banyak anaknya. Dan yakinlah setiap punya rezeki. Namun dalam hal ini orang tua boleh mengambil harta anaknya sesuai kesanggupannya, kebutuhannya, dan tidak ada bentuk kezaliman. Sekali lagi, tidak ada bentuk kezaliman. Nah bagusnya ada kesepakatan antara anak dengan orang tua. Karena pemberian anak kepada orang tua bukan nafkah, tapi jatuhnya bakti. Jatuhnya bakti. Nah, birrul walidain termasuk adalah menanggung. Dan ketahuilah kepada semua anak. Jikalau engkau memberi kepada orang tuamu, maka nilainya sama dengan 100.000 kali lipat dibandingkan kita beri kepada orang lain. Nah, jadi waduh, menjadi bakti, menjadi sedekah, amalan yang dicintai Allah. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidain. Setelah salat tepat waktu. Dan ternyata ini yang harus kita telaah. Dan ketika, kenapa dikatakan ada haknya orang tua terhadap harta kita. Supaya tidak putus kasih sayang. Selain bentuk ketaatan dan juga tidak terputus kasih sayang hubungan antara orang tua dan anak. Hubungan antara orang tua dan anak. Minimal engkau bayar tagihan-tagihan orang tua. Listriknya. Mungkin orang tua sekarang sudah punya wifi juga. Internetnya. Internetnya. Kemudian apalagi tagihan airnya. Dan sebagai pulsa dan semuanya. Ya. Jadi cuma dalam hal ini harus saling pengertian antara orang tua dan anak. Kalau saya sih lebih mending kita kasih jatah orang tua. Iya. Ada masa nanti
komunikasi sudah tidak ada lagi. Aduh, nauzubillah. Intinya jangan hitungan sama orang tua karena dulu pun orang tua kita nggak pernah hitungan sama kita waktu kita kecil ya. Cakep itu. Saya mau tanya Mas Mikdad. Gimana? Mas Mikdad kan 3 bersaudara. Betul. Papa kan ada di rumah. Iya lagi nonton. Ada jatah enggak Apa? pembagian Insya per Allah. bulan? Anak pertama, kedua, ketiga ada enggak? Insya Allah. Insya Allah. Baik, Masya Allah luar biasa nih pembahasan kita hari ini. Tapi selanjutnya saya pengen ke Ustadz Syam nih. Ustadz Afwan nih. Tentang apa tuh? Ini kali ini kita bicara soal pekerjaan. Nah ini kan kita sudah tahu ya namanya di dalam pekerjaan ada status-statusnya. Ada dari manajer, dari CEO, pokoknya banyak. Nah tapi kan kita sudah tahu nih kalau bawahan itu pasti harus bersikap baik terhadap atasannya ataupun sebaliknya. Tapi kadang nih kalau di dalam dunia pekerjaan ada aja orang yang suka menjelek-jelekan orang lain. Katakanlah baiknya tuh ada maunya gitu. Jadi supaya dia dapat jabatan lebih atau supaya temennya ini karena kesel sama temennya masalah personal, dia jelek-jelekin temennya ke atasannya supaya temennya dipecat. Nah ini gimana hukumnya nih menurut Islam nih kalau misalnya sampai dia bikin temennya dipecat gara-gara dia ngomongin kejelekannya ke atasannya, mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Bani, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah profesi ataupun pekerjaan, ada satu ayat dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl inna Allah ni'imma ya'idhukum bih. Sungguh Allah memerintahkan kalian untuk berlaku amanah ya, memberikan amanah itu kepada ahlinya. Jadi kalau ditanyakan ada orang lain yang menjelek-jelekkan saudaranya dalam pekerjaan, dalam profesi, maka yang ditegur pertama kali sama Allah Subhanahu wa taala adalah pimpinannya. Yang mendengar yang menjelek-jelekkan itu, maka yang mendengarkan ini harusnya memilah-milih. Sebenarnya siapa sih yang ahlinya? Sebenarnya siapa sih yang paling berhak mengambil pekerjaan ini? Karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan suatu pekerjaan kepada ahlinya. Amanah itu kepada pemiliknya. Maka subhanallah, jangan sampai memberikan amanah kepada misalnya karena dia orang dalam, atau misalnya karena dia nyogok misalnya, atau karena dia ada suapnya, atau karena udah kenal dekat sama bapaknya, atau segala macam. Maka subhanallah, jangan memberikan kepada orang yang tidak amanah atau bukan ahlinya pada saat itu. Jadi disebutkan dalam hal pekerjaan, berikan amanah itu kepada yang memang yang punya amanah tersebut. Maka kalau ada orang yang menjelek-jelekkannya, dalam Al-Quran disebutkan, la yaskhar qawmum min qawm. Janganlah saling menjelekkan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Maka subhanallah, Umar bin Abdul Aziz ya pernah didatangi oleh orang yang dicaci maki atau dizalimi sama orang lain. Dia datang ngadu nih sama Umar bin Abdul Aziz. Dia katakan, wahai khalifah, wahai Amirul Mukminin, dia itu begini kepada saya, dia zalimi saya, dia mengambil hak saya, dia mengambil yang namanya pekerjaan saya, dia mengambil apa yang saya miliki, wahai Amirul Mukminin. Dia memang orangnya sangat buruk, dia memang orangnya tukang fitnah, dia memang orangnya seperti ini. Dia jelek-jelekkan orang yang mengambil haknya tadi. Memang dia terzalimi dan dia ngadu kepada Amirul Mukminin. Maka apa jawaban Umar bin Abdul Aziz? Allah akan lebih senang kalau kau menghadap kepadanya dalam keadaan terzalimi dibandingkan kau menghadap kepadanya dalam keadaan mencaci maki orang lain. Jadi subhanallah, dia yang ngadu, dia yang diceramahin. Allah akan lebih senang kalau kau menghadap kepadanya dalam keadaan terzalimi dibandingkan kau menghadap kepadanya di dalam keadaan engkau habis mencaci maki orang. Artinya apa? Kalau kita diginiin dalam pekerjaan kita, yang harus kita lakukan, tunjukkan saja skill kita. Tunjukkan kemampuan kita bahwa kita memang amanah dan kita memang ahlinya. Bagaimanapun orang menjatuhkan kita, kalau pekerjaan kita benar ya benar aja gitu ya. Maka subhanallah, dan orang yang berlaku demikian tadi, Allah tidak pernah menutup mata terhadap orang yang zalim. Dan Allah tidak pernah lemah untuk membalas kelakuan zalim. Dan Allah juga tidak pernah menzalimi hambanya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, jadi jangan takut ya kalau misalnya Jangan takut. dipecat, katakanlah tenang aja kalau kita punya skill,
Tenang aja Iya. zaman sekarang mah ya, bisa kerja di mana-mana, kita udah punya skill pasti dicari sama orang. Insya Allah mudah-mudahan orang yang terzolimi kan katanya diijabah ya Ustadz ya. Benar, makanya nggak usah caci maki. Langsung gitu. aja ke Allah ya, Langsung jangan ke jadi Allah. orang yang sama dengan caci Benar. maki orang tersebut. Masya Allah. Baik jamaah, Masya Allah ini saking luar biasanya tema kita hari ini bagus sekali. Tim Islam itu ini mengangkat tema yang sangat luar biasa. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke sosial media kita. Sekarang langsung aja kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah ini kita langsung jawab pertanyaan dari Instagram @neneng_yayah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah seorang pedagang yang pakai penglaris merebut pelanggan yang suka belanja ke warung kita juga termasuk merampas rezeki orang lain? Mohon pencerahannya Ustadz. Silakan boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Bani. Ustadz silakan. Ustadz Maulana deh, maaf. Oh, gini. Silakan Ustadz. Orang yang menggunakan penglaris itu hati-hati ya. Sebenarnya kita lihat dulu hukumnya. Karena bisa menjadikan dia adalah syirik. Betul. Mempersekutukan Allah. Betul. Dan kemudian bisa jadi mereka itu berada dalam apa? Tidak pede dengan rezeki yang Allah berikan. Jadi mungkin kalau mau ada bukan penglaris. Apa itu? Apa ya namanya? Sebaiknya adalah pelayanan yang baik. Customer service. Customer Masya service, kemudian memberikan kepuasan, kemudian produknya yang terbaik, Betul. timbulkan dengan kejujuran, itu yang dilakukan, bukan Masya penglaris. Allah. Penglaris itu biasanya ada tumbal, Betul. hati-hati loh, Konotasinya negatif ya. konotasinya negatif. Bisa jadi bukan keberkahan itu hilang. Nah, Jadi apakah merampas? Jawabannya iya, karena harusnya orang lain datang membeli ke dia, ke orang itu, tapi ditahan oleh dia. Masya Allah. Dengan cara apa? Dia tutup matanya orang supaya tidak lihat dagangan orang. Aduh, nauzubillah. Masya Allah, terima kasih Ustadz penjelasannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini dari Instagram @qt12. Assalamualaikum para guru Islam itu indah, izin bertanya. Jika memaksa untuk orang bersedekah terhadap yang membutuhkan, apakah termasuk merampas rezeki orang lain? Nah ini baru nih, boleh dijawab oleh guru kita Ustadz Bani, silakan. Masya Allah. Sebetulnya dalam surat At-Taubah ayat 103 Allah katakan khudh min amwalihim shadaqatan. Ambil harta orang kaya itu berikan kepada miskin. Itu ada makna dalam tanda kutip sedikit pemaksaan itu ya. Jadi dibolehkan selama nih orang memang dia dia orang mampu dan ada yang membutuhkan dan dia tidak mau memberikan, boleh. Tapi tetap dengan cara yang baik, tidak boleh dicuri. Karena al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuannya baik tapi kalau caranya buruk nggak benar juga. Jadi tetap cara yang baik, bahkan kata Allah wasalli alaihim fa inna salataka sakanul lahum. Jangan lupa doain. Meskipun habis kita ambil dengan agak sedikit memaksa, tapi doain, berikan ini supaya hatinya tenang. Nah, itu Masya adab. Allah, alhamdulillah. Tapi akan lebih baik kalau misalnya kita memulai dari diri sendiri ya. Alhamdulillah. Baik jamaah, Masya Allah tadi kita sudah mendapat ilmu baru. Insya Allah nanti setelah ini kita akan ada muhasabah dan juga ada doa bersama. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.